Batam TV, Inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali program Dialog Khusus kembali hadir di hadapan Anda untuk edisi hari ini, Rabu 6 Agustus 2024. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda. Pemirsa Batam TV, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian di Indonesia. UMKM dapat diartikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mensejahterakan individu maupun kelompok. Nah, tentunya pemirsa, UMKM mampu menampung banyak tenaga kerja dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan tentunya serta mampu memperkecil jumlah pengangguran yang ada. Namun pemirsa, menjalani usaha sebagai pelaku UMKM tentunya masih terdapat kesulitan atau hambatan yang sering dihadapi terkait pengembangan UMKM. Diantaranya mungkin ada seperti kemampuan dalam mendesain produk, kemudian mengembangkan produk dan juga memasarkan produk UMKM. Dan pertanyaannya adalah pemirsa, bagaimana cara mengatasi permasalahan ini dan permasalahan lainnya terkait pengembangan UMKM supaya dapat berkembang dan dapat bersaing secara global. Dan untuk itu, program Dialog Khusus edisi sore hari ini mengangkat tema membahas mengenai peran rumah BUMN Batam dalam mewujudkan UMKM Kepulauan Riau yang berdaya saing global. Sore hari ini kami telah menghadirkan dua narasumber yang tentunya siap untuk menjelaskan bagaimana peran rumah BUMN Batam, dan kita juga menghadirkan terkait rumah BUMN, dan kita akan memperkenalkan satu pertama narasumber kita yang pertama, yaitu kita sudah menghadirkan Chief Finance Officer Rumah BUMN Kepri, yaitu ada Bapak Galih Geraldi. Langsung saja menjawab. Selamat sore, Bapak. Izin Pak, ini panggil Mas atau Bapak ini, Pak? Mas aja. Mas aja ya. Lebih baik, gak mudah. Lebih santai gitu ya, Mas ya. Oke, betul. Mas Galih, kita ucapkan selamat datang di Batam Terima TV. kasih. Tentunya kita membahas yang sudah saya sebutkan tadi untuk mengenai rumah BUMN sebagai perannya untuk pelaku UMKM. Dan kemudian pemirsa Batam TV, dan sebagai yang kedua kita sudah menghadirkan Chief Executive Officer Rumah BUMN Kepri, yaitu Mas Koklas Michael Hernandez Tampu Polon. Langsung melakukan jelia. Selamat sore, Mas Koklas. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar Mas? Baik. Siap. Biasa sekali tentunya ya. Dan dua narasumber kita sudah hadir di sore hari ini pemirsa Batam TV, dan tentunya ini spesial atau terkhusus untuk Anda sebagai pelaku UMKM, karena memang kita ingin mengetahui terlebih dahulu rumah BUMN itu sebenarnya apa, pemirsa dan tentunya apa sih sebagai perannya rumah BUMN ini untuk Anda pelaku UMKM yang bisa menjadi berdaya saing secara global tentunya. Mungkin kita ke Mas Koklas Michael dulu mungkin. Siap. Ya Mas ya. Oke, Mas, kita ingin mengetahui sebenarnya, sebelum kita lebih lanjut lagi ya Mas, kita ingin mengetahui, menjelaskan itu seperti dulu, apa sebenarnya rumah BUMN itu sebenarnya, Mas Koklas? Baik, Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat pemirsa Batam TV semuanya di Kepulauan Kepri. Pertama-tama kami menjelaskan terlebih dahulu apa yang disebut dengan rumah BUMN Batam. Rumah BUMN itu adalah program langsung dari Kementerian BUMN dan juga anggota Kementerian BUMN, yaitu BUMN di sekitar Provinsi Kepulauan Riau yang tugasnya bervisi untuk mengakselerasi pembangunan UMKM di Kepulauan Riau. Dan kami juga memiliki misi untuk memberikan sarana dan prasarana agar UMKM di Kepulauan Riau terus bertumbuh. Di Kepulauan Riau sendiri ada 3 rumah BUMN yang dikomandoi oleh rumah BUMN Batam. Yang pertama tentu rumah BUMN Batam yang paling besar, dan kedua itu di Kabupaten Karimun, di Tanjung Balai Karimun. Itu
dan ketiga ada di Natuna, di Kabupaten Natuna. Jadi kami hingga saat ini telah memiliki 7.000 binaan UMKM. Dan tahun ini alhamdulillah sekitar 800 UMKM tambahan. Jadi itu tugas kami, Mas. Secara umum. Ya. Baik. Nah, artinya rumah BUMN Batam hadir memang khusus untuk pelaku UMKM aja, Mas ya? Atau mungkin sebelumnya apakah ada dilihat dulu mungkin ini sebagai pelaku UMKM, apa yang dilihat rumah BUMN ini untuk pelaku UMKM di Kota Batam khususnya? Ya, jadi untuk menjadi binaan rumah BUMN Batam itu syaratnya cuma satu, memiliki usaha saja. Tidak perlu memiliki izin atau izin-izin lainnya. Silakan saja datang ke kami ya. Nanti akan kami lihat kebutuhannya apa. Karena kan UMKM itu kan bermacam-macam ya, Mas. Ada baik jenisnya kuliner, handicraft dan lainnya, dan juga kelasnya bermacam-macam. Jadi nanti di kami akan kami kategorikan untuk naik 4 kelas. Yang pertama itu Go Modern. Dia kami berikan pengurusan izin secara cuma-cuma, baik izin MIB, NIB, PIRT, halal dan sebagainya itu kami urus secara cuma-cuma. Kedua itu nanti dia Go Digital. Jadi bagaimana dengan banyaknya sekarang fitur-fitur digital, dia bisa naik kelas, bisa mempergunakan itu untuk meningkatkan omsetnya. Yang ketiga itu Go Online. Jadi kami akan mendampingi secara intens terus-menerus agar setiap UMKM tersebut memiliki toko online dimanapun. Dan untuk rumah BUMN sendiri kita punya toko online sendiri namanya Padi UMKM. Nah itu Padi UMKM itu juga mungkin lebih baik ya, karena kami per transaksi biayanya hanya 0,75%. Kalau mungkin teman-teman pemirsa pernah berjualan di toko lain itu minimal 2% ya. Dan yang terakhir itu Go Global. Jadi kami bantu apabila tadi sudah mencapai Go Modern, Go Digital, Go Online, itu kita naikkan kelasnya hingga Go Global, hingga bisa ekspor ke luar negeri. Berarti itu tahap-tahapnya ya? Ya, tahap-tahapnya begitu. Nah, kalau dari Mas Gali sendiri, Mas, dari rumah, dilihat dari kacamata rumah BUMN Kota Batam sendiri, Mas Gali ini, bagaimana dari rumah BUMN untuk melihat pelaku-pelaku UMKM di Batam ini? Apakah memang layak untuk dibawa ke global atau bagaimana, Mas? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya, Mas Putra. Jadi, menurut pandangan kami pada saat kami tiba di Batam, sebagaimana penugasan dari Kementerian BUMN di Januari lalu, kita melihat bahwa UMKM di Batam atau lebih secara umumnya di Kepulauan Riau ini memiliki sebuah ataupun sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Karena dari beberapa mitra binaan yang memang kami bantu akselerasi, baik itu pelatihan, kemudian pelatihan digital marketing, packaging dan lain sebagainya, mereka memiliki satu kekuatan yang sudah menjadi bisa dibilang modal kuat untuk UMKM Go Global. Pertama, mereka secara produk sudah kuat sekali, baik itu untuk produk F&B, rasanya itu sudah enak bisa dibilang. Namun memang yang harus kita kembangkan hal-hal lainnya, baik itu teknik marketingnya, packagingnya dan lain sebagainya. Lebih dari itu, kami optimis sekali, baik saya dan juga Bang Goklas, bahwa UMKM di Kepri ini bisa go global karena letak geografis. Bahwa kita sama-sama ketahui sendiri ya, Batam, Kepulauan Riau, kita berbatasan dengan 2 negara, yaitu Malaysia dan juga Singapura. Dan bukan tidak mungkin rasanya ketika produk UMKM di Kepulauan Riau ini yang memang baru secara rasa aja enak gitu, tapi tidak kita tingkatkan juga baik dengan packaging yang baik, digital marketing yang baik, itu bisa menembus pasar global. Oleh karena itulah kami sangat optimis sekali gitu ya, mudah-mudahan di tahun ini, tahun berikutnya dan beberapa tahun ke depan UMKM Kepulauan Riau, Batam, Natuna dan juga Tanjung Balai Karimun itu bisa go global. Dalam hal ini tidak hanya ke Malaysia, Singapura, tapi juga ke negara-negara lain juga. Berarti artinya kalau seandainya rumah BUMN awal mulanya untuk hadir di Kota Batam ini pasti awalnya juga melihat dulu seperti apa perkembangan yang ada di pelaku UMKM gitu. Nah, kalau saat ini sudah bisa dikatakan sudah berkembang atau bagaimana kalau menurut Mas? Berdasarkan pandangan kami dan juga memang selama ini seperti yang tadi Bang Goklas sampaikan juga ya, kita sudah kurang lebih
7.000 UMKM mitra binaan kami yang sudah kami bina seperti itu. Kayak gitu, dari apa yang memang kita miliki, baik itu database ataupun sehari-hari kita juga melakukan dialog dengan UMKM itu sendiri. Kami rasa UMKM di Kota Batam ya dalam hal ini seperti itu, ataupun lebih umumnya di Kepulauan Riau itu sudah memiliki sebuah hal yang memang bisa kita banggakan dan bisa kita naik kelaskan seperti itu. Itu baru mungkin dari Rumah BUMN Batam aja ya, tapi misalkan kita bekerja sama dengan Pemprov Kepulauan Riau atau Pemkot Batam, mungkin mereka juga memiliki mitra binaan juga yang bisa bersaing juga gitu di pasar global. Jadi kami rasa Rumah BUMN Batam kita juga sangat mendukung sekali ya kerjasama dengan Pemprov ataupun dengan Pemkot untuk bersama-sama kita naikkan UMKM ini. Ayo sama-sama kita menjadi UMKM yang go global di bawah 3 Rumah BUMN Batam, Pemprov, dan juga Pemkot itu sendiri. Oke, artinya Rumah BUMN sudah menilai bahwasannya pelaku atau produk-produk dari pelaku UMKM di Kota Batam, khususnya juga di Kepri ya secara globalnya adalah sudah layak untuk dibawa ke global atau bagaimana nih? Sejauh ini memang masih belum semua. Belum tentunya, semua berarti ya? Belum semua, karena memang yang tadi sempat dibahas juga, kita ada beberapa tahapan mulai dari go modern, go online, satu lagi tadi go digital dan juga go global. Tentunya mereka mungkin masih di tahap pertama atau tahap kedua. Tapi untuk UMKM yang go global sendiri ini pun kita sudah punya gitu. Jadi memang dari keseluruhan mungkin UMKM di Kepulauan Riau saya rasa tidak semuanya, tapi mungkin yang benar-benar bisa bermitra dengan Rumah BUMN Batam, mudah-mudahan ini bisa kita bawa sebagai UMKM yang go global dan berdaya saing tinggi. Oke, baik itu ya. Nah, kita kembali ke Mas Goklas, bahwa sebenarnya kita ingin menjelaskan kepada pemirsa Batam TV juga sebenarnya dari visi dan misi Rumah BUMN ini sebenarnya apa, Mas Goklas? Ya, tadi saya sebutkan ya, terima kasih. Visi kita itu sebagai akselerator pengembangan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Dan misi kita itu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan UMKM di Kepulauan Riau. Jadi memang kami hadir di sini sebagai perpanjangan tangan Kementerian BUMN itu benar-benar untuk bagaimana membantu UMKM di Kepri ini bisa berkembang hingga mudah-mudahan insya Allah bisa go global ya. Sebagaimana kita ketahui memang 97% penyerapan tenaga kerja itu di UMKM. Jadi benar-benar ini kami ini hadir nyata di tengah masyarakat untuk mengembangkan ekonomi. Jadi seperti tadi saya sebutkan, dalam bentuk UMKM tentu tadi ada rasa, ada marketing, tapi yang paling penting kan tentu izin ya. Nah, izin itu silahkan datang ke Rumah BUMN kita ya di Sagulung di Jalan R. Suprapto. NIB itu kita berikan secara cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu datang aja, yang memang mungkin cuman masaknya di dapur sendiri atau sudah punya ruko, datang saja, kita urus NIB-nya. Nanti tadi ya ada kelas-kelasnya, kita urus PIRT-nya secara cuma-cuma. Nah, dan selanjutnya halal, itu juga sertifikat halal kita berikan. Nanti hingga go global itu banyak lagi izin. Misalnya kalau di Malaysia ada beberapa jenis produk itu harus HACCP. Jadi keselamatan pangan itu juga kita akan bantu. Nah, jadi memang tadi apa? Kalau modal usaha juga beberapa tempat ada. Tapi kalau KUR atau PUMK itu kami bermitra dengan BUMN juga ya, Pegadaian misalnya BRI. Kita berikan sosialisasi bagaimana mendapatkan KUR dan PUMK tadi. Jangan sampai nanti kan ada selentingan kan, aduh yang dapat cuman si sana tapi saya nggak dapat. Sebenarnya bank juga memberikan KUR dan PMK juga memiliki apa namanya kriteria-kriterianya. Misalnya tadi laporan keuangan, jangan sampai waktu disurvei atau kita memberikan dokumen laporan keuangan usaha kita tercampur dengan laporan keuangan pribadi. Nah, itu tentu sulit dia untuk apanya ya menjamin bahwa kita bisa membayar. Nah, di kami juga nanti akan mengadakan pelatihan cara membuat laporan keuangan rutin, Mas. Jadi bagaimana membuat pemisahan antara laporan keuangan pribadi dengan laporan keuangan di usaha kita, dan bagaimana caranya nanti supaya bisa lolos KUR. Tapi tetap bagaimana Bapak Ibu pelaku UMKM bisa mendapatkan dana dari KUR atau PMK tadi itu tergantung Bapak Ibu sendiri usahanya ya. Nanti akan disurvei oleh bank. Itu kira-kira, Mas. Baik. Nah, juga tadi sebelumnya juga Mas Goklas sudah menjelaskan bahwasanya sudah ada kurang lebih 7.000 binaan. Iya, 7.000 binaan pelaku UMKM. Nah, dari 7.000 itu pasti tentunya ada sangat antusias sekali dari pelaku UMKM. Nah, apa respon dari mereka sebenarnya, Mas? Apakah ini memang jawaban dari mereka yang mereka sudah lama tunggu
ya karena mungkin mereka tidak tahu nih mau dikembangkan seperti mana, mau dibawa kemana sebenarnya usaha mereka ini seperti itu. Ya benar. Jadi memang dari 7.000 UMKM dan terutama misalnya yang baru ya di tahun ini ada 800 itu bermacam-macam Mas. Dari yang masih usia remaja sampai yang mungkin sudah usia pensiun. Banyak menjadi anggota kita ya. Ada yang sangat antusias ya. Ada yang memang antusiasmenya perlu ditingkatkan. Makanya memang kalau menurut kami ya, dan pengalaman saya dan Pak Gali, itu untuk UMKM naik kelas itu, kita kan ada 70 juta UMKM di Indonesia berdasarkan data pemerintah. Itu yang paling penting menurut kami itu mindset sebenarnya. Ya. Sama kayak kita ya, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu kan ada ujiannya ya, ada ujiannya. Nah, bagaimana teman-teman UMKM? Misalnya dulu waktu bangun UMKM, itu kira-kira cita-citanya apa? Misalnya untuk supaya bantuin usaha sekolah anak. Nah, mau naik kelas lagi, misalnya supaya bisa beli modal kerja baru, itu pasti ada ujiannya. Nah, bagaimana kita ini punya mindset jangan menyerah, ya, pantang mundur, tetap semangat, apapun ujiannya kita kita layani, kita ladenin dan juga mau belajar. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya untuk UMKM naik kelas itu semua tergantung UMKM sendiri. Kita sebagai rumah BUMN tentu sudah diberikan mandat oleh pemerintah memberikan fasilitas saja, gitu ya. Tapi tetap maju tidaknya UMKM binaan itu ya, misalnya sekarang ada 7.000 itu tergantung UMKM sendiri. Sampai ada di tahun ini ada 10 yang sudah go global di kita. Ya. Baik, nah Mas Gali dari penjelasan oleh Mas Golkas tadi tergantung dari pelaku UMKM-nya sendiri ini. Dari Mas Gali sini ada nggak sih tantangan, mungkin hambatan, mungkin cara mereka untuk mengajak agar bisa dibina dari rumah BUMN ini dari pelaku-pelakunya? Ini juga bagi saya ini tantangan yang pada saat kami tiba di Batam pada Januari 2024 ini, yang kami lihat, wah ini sebuah tantangan yang tidak main-main. Mungkin hampir sama dengan apa yang akan saya sampaikan dengan Bang Goklas gitu, semua tentang mindset. Jadi pada saat kita tiba di Batam, kita coba melakukan sosialisasi kepada mereka-mereka yang memang baru memulai usaha. Nah, mereka itu ketika kita menawarkan, kita akan memberikan pelatihan cuma-cuma, sertifikasi, NIB, PIRT itu secara gratis. Yang menjadi tantangan bagi kami ialah mereka cenderung denial. Dalam hal ini, Pak, kita cuma butuh modal. Kita tidak perlu pelatihan seperti itu. Yang kita butuh modal. Dan mereka-mereka seperti itu tentu saja tidak bisa kita lanjutkan karena memang goals kita ialah kita mengakselerasi UMKM yang berdaya saing, yang sebelumnya mungkin tidak memiliki daya saing, sekarang ingin menjadi UMKM yang berdaya saing tinggi. Oleh karena itulah beberapa kali kami juga men-challenge mereka, kalian bisa mendapatkan pendanaan tapi tanpa pelatihan, yang akhirnya mereka mendapatkan akses pendanaan tapi tanpa keahlian dalam mengelola keuangan. Ujung-ujungnya usaha yang mereka lakukan bangkrut. Mandek gitu ya? Mandek, bangkrut, dan itulah yang akhirnya menjadi tantangan bagi kami. Bagaimana cara merubah mindset bahwa UMKM ini tidak harus melulu diguyur oleh pendanaan, tapi UMKM ini justru harus diguyur dengan soft skill. Ketika dia sudah memiliki teknik ataupun soft skill yang baik, mindset yang baik gitu ya, usahanya pun akan meningkat, dan ketika usaha meningkat tentunya akses pendanaan itu akan terbuka sendiri. Karena kan sekarang ketika kita ingin menjalin kerjasama dengan perbankan terkait dengan pendanaan, tentunya dari perbankan tersebut akan mensurvei berapa revenue-nya, labanya berapa, ya kan? Apakah rugi atau untung? Tentunya saya rasa perbankan manapun tidak mau juga kalau ada UMKM yang memang rugi terus kemudian dikasih pembiayaan seperti itu kan. Jadi itulah yang menjadi tantangan kami, bagaimana cara kita tuh pertama merubah mindset bahwa soft skill ini diperlukan oleh UMKM dimanapun itu sebenarnya, tidak hanya di Pulau Riau aja. Jadi itu sih Mas yang mungkin menjadi tantangan, dan sampai saat ini pun kami ya, saya dan Bang Goklas serta teman-teman di rumah BUMN di 3 wilayah kerja, Natuna, Batam, dan juga TBK, itu yang selama ini dan mungkin seterusnya ya Mas ya, kita terus kejar ke teman-teman UMKM seperti itu. Ini juga kita perlu luruskan juga nih Mas Gali ya, mungkin dari beberapa pelaku UMKM di Kepulauan Riau, mereka ingin bergabung masuk ke rumah BUMN, mungkin hanya memang mencari dananya doang, ada dananya saja begitu. Ada sebagian mungkin seperti itu Mas. Itu mungkin yang diganti adalah mindsetnya seperti itu kata Mas Gali. Nah,
mungkin tidak semua Mas, tidak semua bisa Betul. secara cepat untuk menggantikan mindset seperti itu. Nah mungkin dari rumah BUMN sendiri seperti apa nih untuk mengatasinya hal seperti itu? Ya itu tadi harus apa dulu nih sebenarnya? Ya, nih, gitu. betul. Ini juga pertanyaan yang sangat menarik ya Mas Putra. Dan mungkin kalau teman-teman atau pemirsa Batam TV yang udah menjadi mitra binaan Rumah BUMN Batam, ini akan inline sekali dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang Bang Goklas katakan gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan pendanaan, itu seperti yang tadi disampaikan Bang Goklas, bahwa semua ada tingkatannya seperti itu. Kita tidak mungkin memberikan rekomendasi kepada perbankan BUMN dalam hal ini BRI, kemudian Mandiri, BNI dan lain sebagainya. Kalau UMKM di bawah mitra binaan Rumah BUMN Batam tidak menghasilkan laba, atau dalam hal ini usahanya mau bangkrut, itu yang kita rekomendasikan seperti itu. Itu kita tidak seperti itu. Oleh karena itulah Rumah BUMN Batam selain kita memberikan pelatihan, kita memberikan pembinaan, kita juga melakukan kurasi. Kurasi yang dalam hal ini yang produknya memang wah ini rasanya sudah enak nih untuk produk makanan. Kemudian packagingnya udah oke, NIB-nya udah oke, ada sertifikasi halal pula, dan mereka sudah masuk ke pasar-pasar global seperti di ini ada juga nih cerita benar-benar real ya. Mitra binaan kami keripik seperti itu, dia udah masuk ke Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Dan ketika yang bersangkutan butuh dana untuk perluasan pabrik ya Bang ya, seingat saya ya Bang ya, terkait dengan untuk meningkatkan kapasitas produksi, dan ia ingin membeli sebuah rumah untuk dijadikan tempat usaha. Dan yang itulah yang karena memang sudah terkurasi dengan baik, kita bisa merekomendasikan kalau usaha ini tuh bahkan sudah go global, penghasilannya pun segini per bulan, kayak gitu. Dan dari pihak perbankan pun oke, memang ini sudah valid dengan sesuai dengan datanya gitu kan. Jadi UMKM yang seperti itulah yang bisa kita berikan akses ya pendanaan kepada masing-masing perbankan seperti itu. Walaupun lagi-lagi bukan Rumah BUMN Batam yang menentukan siapa yang harus diberikan pembiayaan, tapi lagi-lagi dari perbankan di BUMN inilah yang mereka yang memiliki standar tertentu. Jadi dari Rumah BUMN Batam, bagaimana cara kita menciptakan sebuah standar UMKM yang memang dirasa sudah bankable seperti itu, dalam hal ini baik dari kapasitas usaha, mindsetnya dan juga lain sebagainya. Nah kalau kita mendengar penjelasan dari Mas Goklas juga Mas Gali pemirsa Batam TV, sebenarnya untuk proses bisa naik tingkat dan juga bisa mendapatkan ya mungkin benefit dari rumah BUMN sendiri itu sangat mudah sebenarnya kalau kita ikut alurnya mungkin ya Mas ya. Begitu ya. Tinggal datang aja. Tidak datang aja mungkin ya sekali lagi mungkin benar dikatakan oleh narasumber kita pemirsa Batam TV, mungkin kita harus mengganti mindset kita seperti apa gitu ya pemirsa ya. Baik Mas, kita ke pariwisata dulu ya Mas ya. Jangan kemana-mana pemirsa Batam TV, kami segera kembali tentunya di Dialog Khusus. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar arahan kami. Selamat malam, senang sekali Detak Kepri Malam kembali hadir. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Kepri Cerdas, program yang memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Di lingkup Kepri dan dipandu oleh akademisi terkemuka. UKM, unit kegiatan mahasiswa. Baik, UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Kapanpun dan dimanapun mahasiswa bisa. Semakin cerdas bersama Kepri Cerdas. Setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Ya, kita kembali lagi pemirsa di dialog khusus sore hari ini, dan kita masih bersama Mas Gale Geraldi dan juga Mas Yoklas Michael tentunya dari Rumah BUMN Kepulauan Riau, Batam, tentunya pemirsa Batam TV. Dan kita masih membahas mengenai peran Rumah BUMN Batam dalam mewujudkan UMKM Kepulauan Riau yang tentunya dapat berdaya saing maksud kami secara global tentunya pemirsa Batam TV. Ya baik, kita kembali lagi mungkin bersama Mas Yoklas. Mas, kita ingin mengetahui dari Mas Yoklas bagaimana nih Mas untuk peran yang sebenarnya yang diberikan kepada pelaku UMKM oleh Rumah BUMN Batam sendiri, Mas. Sebenarnya apa peran yang mungkin sangat penting yang diharapkan mungkin pelaku UMKM di Kepulauan Riau? Terima kasih Mas Putra. Ya memang kami di Kepri ada 3 lokasi. Tadi ya di Karimun, di Batam dan Natuna hadir sebagai akselerator perkembangan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu kami dengan bantuan stakeholder seluruh BUMN yang ada di Kepulauan Riau memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar tadi ya UMKM itu bisa naik kelas. Yang pertama tentu karena kita Indonesia negara hukum ya, aspek legalitas ya. Bagaimana UMKM ini bisa memiliki legalitas yang dibutuhkan untuk dia berusaha. Yang paling dasar itu kan NIB ya. NIB itu harus ada. Jadi kalau Bapak Ibu ingin join ke kita, silakan datang di Jalan R. Suprapto. Nanti kita tanya, sudah punya NPWP tidak? Sudah punya NIB tidak? Kalau tidak, nanti kita urus, kita bantu ya. Nanti setelah itu, bagaimana sekarang berikutnya produk kita supaya laku, kan begitu ya? Produk kita supaya laku, kita lihat nanti kebutuhan Ibu apa. Misalnya packagingnya kurang menarik. Nah, kita punya program namanya Packfest. Jadi bagaimana, mohon maaf, biasanya kan packaging UMKM kan plastik seperti ini ya Bapak Ibu ya, ada yang plastik bening seperti ini. Nanti kita desainkan secara cuma-cuma dan kita repackaging ya, gambar produk Bapak Ibu segala macam, bisa dengan kemasan yang pakai zip yang bisa ditutup lagi, bisa tidak, itu kita cetak dari Jakarta, kemasannya kita kirim ke Batam, kita sharing cost dengan Bapak Ibu pelaku UMKM setengah-setengah. Jadi tadi packaging tadi berapa harganya, kita bagi 2. Nanti kan tinggal dipanaskan saja ya ujungnya untuk menjadi kemasan produk kita. Misalnya tadi brandingnya kurang baik, masih kita belum punya brand. Nanti kita berikan pelatihan branding. Bagaimana supaya bisa berjualan di marketplace. Nanti kita berikan pelatihan, fotografi produk dan sebagainya. Ya, hingga seterusnya nanti go global itu bagaimana kita bisa saat bisnis matching biasanya kita di Malaysia dan Singapura, itu bagaimana calon konsumen di sana baik retailer ataupun yang lainnya bisa tertarik untuk berbisnis dengan kita. Nah itu, jadi sarana prasarana apapun yang dibutuhkan UMKM di lokasi kita, baik di Natuna, di Karimun dan tentunya di Batam, itu yang kita lakukan untuk meningkatkan UMKM di Kepulauan Riau supaya terus naik kelas. Oke. Nah, Mas Yoklas, mungkin boleh diceritakan mungkin apakah pernah mendapatkan penemuan gitu, Mas? Mungkin salah satu dari pelaku UMKM kita awalnya sebelum masuk binaan ke Rumah BUMN Batam, mungkin awalnya mereka ini merasa insecure seperti itu. Artinya dalam hal ini adalah mungkin mereka cuman produk segini aja kok, ngapain sih perlu harus segala macam seperti itu. Apakah pernah ditemukan seperti itu? Ya banyak sekali gitu ya. Banyak sekali ya Mas ya. Bahkan kita kan setiap minggu itu minimal ada 2 kelas pelatihan ya Bapak Ibu ya. Saat pelatihan itu banyak UMKM yang datang itu sambil membawa anaknya. Berarti kan nggak ada yang menjaga di rumah ya. Nah kita lihat berarti kan ini memang UMKM ini dibangun oleh pelaku tadi itu memang untuk mensupport ekonominya gitu ya. Nah itu tadi saya bilang kalau dari kami tetap seminar motivasi ya, bagaimana supaya UMKM naik kelas tuh rutin kita lakukan ya, supaya naik kelas. Nah, jadi tapi memang tadi disampaikan Pak Gali, naik kelas atau tidaknya itu tergantung Bapak Ibu sendiri gitu ya. Nah kalau tadi kan misalnya kita supaya laku di Tokopedia, misalnya di aplikasi marketplace lain ya. Nah itu banyak tips-tipsnya, misalnya fotonya itu harus yang terkini. Kita juga
percakapannya atau pesan pribadinya itu harus online rutin. Pengirimannya juga harus begini. Itu semua harus kita lakukan gitu. Dan memang kadang-kadang itu waktu kita untuk keluarga dan waktu kita untuk berdagang juga mungkin akan berkurang, tapi itu harus dilakukan gitu ya. Dan banyak lainnya, misalnya untuk mengikuti pameran. Kan pameran tuh ada rutin ya Pak ya, mungkin di Batam juga hampir setiap bulan. Itu juga terkadang itu pameran itu tidak semuanya cuma-cuma atau gratis. Ada juga pameran misalnya mungkin standnya gratis, tapi mejanya ya dan lain-lainnya itu tidak gratis. Nah, itu juga sebenarnya peluang bagi kita. Kalau misalnya kita ditawarkan mendapatkan pameran gratis di pusat perbelanjaan atau di acara-acara tertentu, ya kita harus ikut juga gitu ya. Mana tahu ya ketika dari situ dapat pembeli potensial, apalagi retailer, kita bisa naik kelas terus. Jadi memang yang paling penting bagi kita jangan pernah menyerah ya Bapak Ibu ya, karena UMKM ini juga memang fondasi ekonomi Indonesia. 97% tenaga kerja kita itu terserap dari UMKM. Oke, baik. Nah, dari Mas Gali sendiri bagaimana nih Mas? Kalau kita melihat ada sebagian mungkin dari pelaku UMKM mungkin yang masih merasa yang seperti saya katakan tadi adalah seperti insecure, atau bagaimanakah mereka mungkin mau berhenti di pertengahan jalan atau ya seperti itulah, seperti Mas gimana? Oke, jadi lebih kepada ketika ada case UMKM yang tengah jalan, dia tuh putus asa karena mungkin dagangannya nggak laku-laku gitu. Pandangan pribadi saya kayak gitu ya. Jadi memang ini tidak bisa disalahkan juga ya Mas. Jadi sebuah hal dalam hal ini ialah putus asa itu kan mungkin banyak juga dialami tidak hanya oleh pelaku UMKM, tapi juga oleh baik para pekerja kantoran dan lain sebagainya, itu mungkin pernah terjadi. Tapi memang balik lagi kembali ke niat awal ketika kita membuka usaha itu untuk apa. Tentunya ketika misalkan yang membuka usaha itu ialah laki-laki yang sudah menikah, sudah punya keluarga, itu kembali lagi membuka usaha untuk kehidupan anak dan istri. Dan intinya ketika kita sudah melakukan sebuah usaha, kita harus melihat nawaitunya apa. Kalau mungkin di dalam Islam gitu ya. Jadi niat awalnya apa dalam hal ini, untuk berdagang, untuk menghidupi keluarga. Dan ketika kalian sudah memasuki fase wah kayaknya gue nggak bakal bisa, ya ingat-ingat aja niat awal kalian apa. Niat utamanya ialah untuk menghidupi keluarga, mencukupi keluarga agar anak, istri dan yang lain-lain hidup berkecukupan. Tetap ingat di situ aja. Dan saya rasa ini tidak hanya untuk UMKM aja, bagi kita yang pekerja kayak gini ya, kayak Mas Putra, kayak Bang Gokles, kayak saya, kita pun juga pernah di fase titik nadir, kok gue kayaknya nggak bakal bisa. Tapi ketika kita menyerah, harus ada orang-orang lain yang kita cinta itu dia korbankan. Dan apakah kita rela melihat mereka sakit gitu kan? Lebih baik kita yang sakit dibanding seperti itu. Dan harus melihat perjuangan kita di belakangnya seperti apa, sudah setengah jalan loh begitu. Seperti itu. Itu tadi mudah-mudahan sih teman-teman UMKM ya, baik itu Batam ataupun Kepulauan Riau, jika memang ada di fase tersebut, tetap ingat gitu niat awalnya untuk berusaha itu apa. Dan mudah-mudahan ketika niatnya memang baik untuk menghidupi keluarga, untuk apa segala macam, putus asa itu mungkin hanya bisa dirasakan sejam 2 jam, masuk jam ketiga itu bisa bangkit lagi. Kami harap seperti itu. Tapi pelaku yang sudah menjadi binaan rumah BUMN tidak ada seperti itu ya Pak ya Mas ya? Sejauh ini belum ada yang belum. Tapi ini mungkin nanti bisa dipertajam oleh Bang Gokles ya. Sebenarnya dari 7.000 dan tahun ini 800 itu juga ada ya sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu yang lambat laun, waktu undangan training sudah tidak datang lagi ya. Ada kita juga beberapa grup WhatsApp ya. Kita juga punya grup WhatsApp. Nanti kalau sudah jadi go modern minimal itu ada grup WhatsApp untuk pembinaan. Mungkin sudah tidak tidak aktif lagi. Dan kami juga sering berkunjung secara offline ya ke pelaku-pelaku usaha. Ya kalau misalnya dia dikunjungi juga mungkin sudah ini ya mungkin butuh waktu sih Mas ya. Mungkin untuk mungkin switching mungkin dari bisnis ke UMKM yang lain ya, kita berikan waktu. Tapi tetap kami, siapapun binaan kami yang sudah terdaftar itu tetap kami bina sampai dia bisa naik kelas. Kami selalu ada untuk UMKM di Batam dan Kepri. Baik lagi yang seperti Mas Gokles katakan bahwasanya ini semua tergantung mindset dari pelaku UMKM sendiri. Nah, Mas Gali, kita pengen tahu nih Mas ya, juga pemirsa Batam TV, ini ada nggak program dari keuangan yang telah diluncurkan mungkin untuk membantu pelaku UMKM? Wah, ini juga
Saya sekalian promosi nggak apa-apa ya Mas ya? Silakan Mas. Jadi gini, memang Rumah BUMN Batam itu tidak melulu kita pelatihan soal digital marketing aja Mas. Betul. Kita tidak melulu latihan fotografi, karena tadi yang seperti disampaikan oleh Bang Goklas gitu kan, untuk supaya kita laku gitu kan di aplikasi e-commerce gitu, kayak di Padi UMKM atau aplikasi hijau, aplikasi orange, orang ataupun pembeli itu pasti ngelihat apakah fotonya menarik atau tidak gitu kan. Nah, tapi kita tidak hanya memberikan pelatihan fotografi, digital marketing dan lain sebagainya, tapi juga kita memberikan pelatihan seperti misalkan digital literasi. Bagaimana cara memisahkan antara ini laporan keuangan dagang usahanya dia dengan laporan pribadi seperti itu, karena memang ini juga menarik ya teman-teman ataupun pemirsa gitu. Jadi banyak banget gitu, terutama ibu-ibu pelaku usaha mikro kecil menengah yang memang rata-rata biasa ibu-ibu gitu ya, yang selama ini kita ketahui mereka tuh terkadang, Pak, padahal saya dagangannya laku, tapi kok duitnya habis. Oh, ternyata uang dagangan yang harus saya buat modal dicampur Pampers gitu kan. Nah, jadi hal-hal dasar seperti inilah yang harus kita tekankan gitu kan, karena ya kalian mau untung berapa belasan juta, tapi kalau belasan juta itu tiba-tiba tidak kalian putarkan untuk usaha, ya kalian akan nol aja gitu. Oleh karena itulah kita memberikan pelatihan digital literasi, dan yang kedua ini pelatihan yang bisa dibilang pelatihan unggulan kami. Kami memberikan kesempatan bagi mitra binaan kami yang sudah go global. Dalam hal ini go global, dia sudah ekspor ke beberapa negara. Mereka sharing session. Sharing session, dan juga mereka juga saya pesankan, coba kayak ini ada nih mitra binaan kita bapak-bapak gitu kan. Bapak-bapak dia memang udah usahanya udah kemana-mana ke luar negeri, dan dia tuh bukan sarjana ekonomi, bukan apa, tapi dia bisa membuat sebuah laporan keuangan yang mudah dimengerti oleh ibu-ibu dan simple. Nah, itu yang jujur aja ketika kita meng-hire si bapak ini untuk menjadi trainer gitu kan, itu yang datang banyak sekali Mas, karena memang penjelasannya simple, dan juga oh ternyata seperti itu toh. Jadi ketika kita dapat uang segini, modal yang harus kita keluarkan segini untuk dapatkan untung segini kayak gitu. Jadi itu dua hal yang memang tidak bisa kita pisahkan ya dari UMKM seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Galih sendiri, kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Mungkin tidak bisa, apakah dari pelaku UMKM sendiri tidak ketahui bahwa itu memang tidak bisa dicampur dengan uang hasil usaha sama pribadi, atau bagaimana Mas? Nah, itu dia. Mungkin kan memang ya UMKM ini mereka merupakan, kalau saya menyebutnya dengan Bang Goklas, ialah mereka para pejuang yang sangat mulia. Pejuang untuk dalam mencari uang, karena terkadang suaminya sudah bekerja, tapi untuk nambah pemasukan, si ibu-ibu akhirnya menjadi pelaku UMKM. Karena memang itu balik lagi ke misalkan awalnya mungkin mindset. Jadi mereka yang awalnya tuh ya gue cuma tahu ngurus anak apa segala macam, terus sekarang dagang. Gue taunya ialah gue dapat uang segini tuh boleh gue beliin Pampers atau apa ya, sebenarnya itu tidak boleh gitu kan. Ya ini lagi-lagi mungkin ini di background si masing-masing UMKM sendiri gitu kan, background keluarganya atau mungkin background pendidikannya. Nah, bagi mereka ini yang memang belum paham, itulah tugas kami gitu ya, Bang Goklas dan saya dan juga teman-teman di Rumah BUMN Provinsi Kepulauan Riau yang kita persempit mindsetnya. Ayo, kalau kalian ingin berusaha dengan laporan keuangan kalian ingin valid, ya kalian harus mempelajari digital literasi seperti ini gitu loh, dengan cara ya penghitungan pembukuan laporan keuangan yang secara sederhana aja gitu, kayak gitu sih. Jadi dari menurut pandangan kami seperti itu dari beberapa pelaku UMKM yang kami temui. Tapi kalau kita lihat masih ada mungkin salah kaprah atau salah gimana ya Mas ya pelaku UMKM. Betul. Ya. Kalau dari Mas Goklas ini bagaimana nih Mas? Penjelasan dari Mas Galih sendiri mengenai kenapa bisa sampai tadi seperti itu, mungkin dari pelakunya tidak bisa membedakan atau memisahkan dari hasil usaha dengan hasil pribadi itu Mas. Ya, sebenarnya memang saya bisa sampaikan hampir semua dari kita yang belum pernah berusaha itu pembukuan laporan keuangannya itu pasti minim ya. Ya, kita misalnya dapat pendapatan gaji berapa, pengeluarannya apa, pasti nggak kita catat. Ya, pasti nggak kita catat. Nah, karena kalau kita membutuhkan KUR, PUMK dan pembiayaan lainnya, itu salah satu dokumen yang sangat krusial untuk kita di approve ya di ACC itu kita harus belajar sendiri, dan memang tidak perlu belajar ekonomi untuk tahu cara membuat laporan keuangan. Nanti di pelatihan kami ya Bapak Ibu, itu ada aplikasi simpelnya gratis. Nah ya, itu bisa pakai aplikasi. Jadi yang penting itu kan pemasukan dan pengeluaran ya, aktiva pasifa. Jadi pemasukan berapa, pengeluaran berapa, itu saja. Nanti juga
diajarin bagaimana mencadangkan gitu ya. Jangan sampai pemasukan kita hari ini habis hari ini juga gitu. Kita mau naik kelas kan, kalau misalnya hari ini order kue kita 100 kotak, kita mau naik kelas pasti bulan depan bisa 500-600, nanti bingung lagi cari dananya kan gitu ya. Nah itu juga ada nanti rumusnya, cara pencadangkannya dan sebagainya ya. Jadi juga ada tips-tipsnya, misalnya punya rekening tersendiri untuk usaha kita, itu juga gampang ya. Sekarang rekening juga bahkan bisa online kita. Dengan online kita bisa buka rekening, nggak harus ke bank. Nah dari situ kita buat QRIS-nya, jadi bisa tahu nanti penghasilan dari non UMKM kita dari mana masuknya, dari kita, jadi bisa kita kelola. Jadi sangat simpel. Jadi Bapak Ibu yang ini ekonomi lagi, enggak, jadi sangat simpel. Cuman 2-3 jam nanti pelatihan kami, Bapak Ibu sudah bisa menciptakan laporan keuangan untuk usaha UMKM kita sendiri. Oke, artinya Anda sebagai pelaku usaha yang mungkin yang berniat untuk bergabung ke rumah BUMN Kota Batam, jangan khawatir mungkin ya Mas Goklas ya, itu bisa dipermudahkan, bisa diajarkan sekaligus mengedukasi Anda bagaimana cara memanage untuk masa depan Anda lebih cerah lagi pemirsa Batam TV ya. Baik, kita ke Pario lagi Mas semuanya, jangan kemana-mana pemirsa. Kita balik lagi tentunya dari program kita di sore hari di Dialog Khusus, kami segera kembali. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam, yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Batam dan Kepulauan Riau. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri.
setiap hari di Batam Televisi. Yuk makan di Kepri, sedap betul. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus yang kita sudah masuk di segmen ketiga tentunya. Sebelum kita tutup program kita pada sore hari, kita akan masih ada pembahasan lagi tentunya mengenai peran rumah BUMN Batam dalam mewujudkan UMKM Kepulauan Riau yang tentunya dapat berdaya saing secara global tentunya pemirsa. Ya, baik, kita kembali lagi bersama Mas Goklas Michael. Mas Goklas, kita ingin mengetahui juga Mas, dalam rumah BUMN Kota Batam ini apakah ada beberapa berkolaborasi dengan pemerintah atau instansi lainnya, Mas Goklas? Baik, terima kasih Mas Putra. Jadi memang kami sebagai akselerator perkembangan UMKM di Kepri, kami bekerja sama dengan baik pemerintah pusat ya, pemerintah daerah, dan juga tentunya swasta dalam hal ini BUMN. Karena kami di backup ya dalam hari ini kegiatan-kegiatan kami itu oleh BUMN-BUMN yang ada di Kepri. Ya. Jadi juga beberapa pemerintah daerah ya tentu punya dinas koperasi dan UMKM itu pasti punya binaan juga. Kita juga punya binaan. Ini saling sinergis. Jadi kalau dinas pembinaannya UMKM yang ini kami juga ada nggak apa-apa ya. Kalau yang belum ada juga bisa join ke pembinaan di kami Rumah BUMN Batam atau Rumah BUMN kami yang lain di Kepri. Pemerintah pusat misalnya di bulan Juli kemarin kami mendapatkan undangan ya dari KJRI, KJRI Johor Bahru dan juga Kementerian Pendidikan ya untuk acara muhibah jalur rempah Nusantara ya. Jadi kami juga di sana sebagai perwakilan dari Kepri membuka stand UMKM. Di situ ada beberapa belas produk UMKM kami. Kami display dan juga melakukan business matching. Jadi kami memang di sini bagaimana tadi ya sudah ada dinas tersendiri, BUMN juga punya TJSL-nya masing-masing ya, pembinaannya masing-masing, dana CSR-nya masing-masing. Juga misalnya pemerintah pusat seperti tadi ya, kementerian, Bank Indonesia juga punya ya, OJK dan lain-lain itu kami sebagai akselerator. Bagaimana menghubungkan UMKM dengan tadi para stakeholder tadi. Ya. Baik, mungkin boleh diyakinkan kembali nggak Mas Goklas kepada pemirsa Batam TV yang mungkin saat ini sedang menjalankan usaha atau juga sebagai pelaku usaha UMKM di Kepulauan Riau yang mungkin masih tertatih-tatih lah kita ibaratkan seperti itu ya, ingin bergabung menjadi binaan dari rumah BUMN, apakah mungkin ada sebesit ditanyakan kepada pelaku yang belum bergabung tentunya, apakah saya akan dijamin seperti bisa berhasil atau tidaknya di situ? Baik. Bagaimana? Terima kasih Mas Putra. Kepada Bapak Ibu ya pelaku usaha UMKM, para pejuang-pejuang UMKM, tentu memang Bapak Ibu punya mimpi ya, mimpi untuk usahanya itu pasti supaya naik kelas, mungkin supaya bisa ekspor, apalagi di Kepulauan Riau ya, ini sangat dekat dengan negeri jiran. Nah itu jangan segan-segan datang ke rumah BUMN Batam di Jalan R. Suprapto ya di Sagulung. Itu akan kita bantu sarana dan prasarananya untuk meningkatkan soft skill dan hard skill Bapak Ibu ya. Jadi dari Bapak Ibu silakan datang, nanti kami assess dulu. Nah, kalau misalnya masih butuhnya perizinan, kami akan bantu perizinan. Butuhnya marketing, kami bantu marketing. Sampai nanti Bapak Ibu sudah diinkubasi dengan baik ya, sudah kelasnya sudah cukup, baru nanti kita go globalkan. Yang penting Bapak Ibu yakin ya, usaha ini memang UMKM yang kita bangun ini juga untuk membiayai keluarga kita yang kita cintai ya. Usaha yang halal untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di Kepulauan Riau. Silakan saja datang ke tempat kami, nanti kita diskusi lebih lanjut. Tapi kami di sini memang menerima mandat dari Kementerian BUMN khusus untuk membantu Bapak Ibu semua. Jadi silakan datang saja ke rumah BUMN Batam di Jalan R. Suprapto Sagulung. Nah dari Mas Galis sendiri seperti apa nih Mas? Bagaimana
bisa memastikan bahwasanya pelaku UMKM ini mendapatkan pelatihan yang tepat tentunya? Oke, jadi memang Rumah BUMN Batam ini bisa saya simpulkan ya sebagai one stop solution for UMKM. Kenapa saya bilang one stop solution for UMKM? Jadi ya mereka ini dilatih, mereka dikembangkan, mereka kita kurasi untuk lebih baik dan mereka kita globalkan. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan perihal UMKM bisa memastikan UMKM mendapat pelatihan yang mendapatkan lebih pelatihan yang tepat yaitu tadi. Jadi kita kan ketika ada pelaku UMKM yang memang datang ke kami juga melakukan assessment. Dalam hal ini kita tidak mungkin memberikan pelatihan digital marketing bagi UMKM yang ternyata di e-commerce-nya dia udah verified, seperti itu. Bahkan kita juga tidak mungkin memberikan pelatihan foto produk untuk di e-commerce bagi mereka yang ternyata punya followers sampai 1 juta dan udah centang biru, seperti itu. Tapi dari situ kita assess, kamu untuk digital marketingnya udah istilah zaman sekarang ya, udah nggak ada obat gitu kan, istilahnya udah hebat banget. Tapi ternyata kan tidak ada yang sempurna. Ada beberapa yang memang secara digital marketing udah oke, packaging udah oke, tapi kamu punya rasa produk ini keasinan. Nah, dari situ kita juga bisa memberikan pelatihan juga terkait dengan bagaimana sih cara supaya ngebuat produk makanan ini lebih familiar di lidah masyarakat Indonesia atau masyarakat global. Ada juga yang misalkan, Pak saya nggak perlu pelatihan apa-apa deh, saya cuma butuh pembiayaan. Oke, kita coba makanannya enak, kemudian e-commerce-nya jalan. Tapi ternyata ketika kita ingin kembangkan mereka untuk UMKM go global, kemasannya juga yang tadi seperti Bang Gokla sampaikan, kok cuma plastik doang gitu kan, nggak ada packaging yang benar-benar bisa dijadikan branding. Sedangkan sekarang untuk mereka-mereka yang untuk UMKM go global yang bisa diterima oleh di sana, biasanya yang dilihat ialah kemasannya terlebih dahulu. Bahkan kayak di Johor ya Bang Gokla, saya di Johor atau apa, mereka membutuhkan itu yang namanya sertifikasi halal, seperti itu. Nah, jadi inilah yang mungkin saya sedikit menambahkan juga apa yang tadi Bang Gokla sampaikan. Jadi Bapak Ibu UMKM yang memang ingin menjadi mitra kami, silahkan datang tadi ya ke Rumah BUMN Batam di Ledjen Suprapto, dan ini benar-benar free ya, karena memang kita diminta oleh Kementerian BUMN untuk menjadi akselerator bagi UMKM Kepulauan Riau seperti itu, agar mereka bisa menjadi UMKM yang berdaya saing tinggi dan juga tangguh, seperti itu. Baik, itu penjelasan dari Mas Galih, pemirsa Melati. Baik, Mas, kita sudah masuk di closing statement tentunya sore hari ini. Kita mungkin dimulai dari Mas Gokla dulu, Mas. Silakan untuk closing statement kita, mungkin dari harapannya ke depannya seperti apa nanti bagi pelaku UMKM dan juga bagi Rumah BUMN Batam tentunya. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya ya singkat saja. Jadi Bapak Ibu pelaku UMKM di Kepri, jangan segan, berbondong-bondong, jom kita ke Rumah BUMN Batam di Jalan R. Suprapto, ya Sagulung. Silahkan datang. Kami punya banyak sarana dan prasarana untuk meningkatkan omset Bapak Ibu, modal Bapak Ibu, brand Bapak Ibu, semuanya kami pastikan tidak dipungut biaya apapun. Jadi hanya tinggal datang, nanti akan kami bantu perizinan, marketing, segala macamnya, agar Bapak Ibu bisa naik kelas, insya Allah bisa go global, bisa menembus pasar di negara tangga kita, bahkan bisa sampai ke salah satu binaan kami ya, bisa sampai ke Belgia, ke Dubai dan lainnya. Silakan Bapak Ibu datang, kami tunggu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gokla. Baik, kita ke Mas Galih Geraldi. Silakan Mas. Bapak dan Ibu pelaku UMKM di Kepulauan Riau, di Batam, di Natuna, di TBK atau dimanapun itu Bapak dan Ibu berada, Bapak dan Ibu merupakan pejuang ekonomi. Bapak dan Ibu merupakan penggerak roda perekonomian bangsa, karena bisa kita ketahui juga perekonomian kita ini tidak mungkin bisa berputar tanpa ada kehadiran Bapak dan Ibu pelaku UMKM. Oleh karena itulah, bagi Bapak dan Ibu yang sedang menjalani usaha mikro kecil menengah, mari kita bersama-sama, kita bersinergi. Rumah BUMN Batam siap mendampingi Bapak dan Ibu untuk UMKM Bapak dan Ibu yang lebih baik, yang lebih global, dan juga tentunya bisa stabil secara keuangan. Silakan datang ke Rumah BUMN Batam. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Galih Geraldi, luar biasa sekali, dan juga Mas Gokla Michael. Terima kasih Mas sudah hadir di Batam TV. Tentunya mudah-mudahan pembahasan kita pada sore hari ini bisa sekaligus mengedukasi
pelaku UMKM yang mungkin sudah ada usahanya dan namun tidak tahu nih mau seperti apa nih dikembangkannya. Dan tentunya one step solution tadi ya Mas ya. Nah itu bersama Rumah BUMN Kota Batam tentunya pemirsa Batam TV, dan semoga bisa bersaing secara global tentunya pemirsa. Ya baik, terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan kami tentunya program Dialog Khusus untuk edisi hari ini, tentu sore hari ini di hari Rabu 6 Agustus 2024, dan tentunya kita bertemu lagi di edisi Dialog Khusus berikutnya. Saya Putra Iskandar pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.